Ya, jika Anda suka menulis buku dan ingin hasil tulisan Anda dipublikasikan atau dibaca banyak orang, namun mungkin belum mendapat kepercayaan dari para penerbit. Nah, ada baiknya Anda ikuti saya, karena saat ini saya akan ajak Anda untuk menemui sosok yang mampu menjadikan mimpi Anda sebagai seorang penulis buku menjadi kenyataan. Pemirsa, inilah People and Inspiration bersama Brilian Yotenega, salah satu pendiri dari nulisbuku.com. Di sebuah kawasan perkantoran di daerah Pancoran, Jakarta Selatan, kami menemui Brilian Yotenega. Saat itu, ia sedang disibukkan pekerjaan bersama timnya di nulisbuku.com, sebuah penerbitan buku online yang memungkinkan para penulis untuk mempublikasikan karyanya, sehingga bisa diakses secara bebas oleh pembaca. Ini merupakan sebuah terobosan baru untuk lebih memberi kesempatan pada para penulis yang selama ini kerap terbentur perhitungan bisnis dari penerbit. Dan terbukti, nulisbuku.com direspon luar biasa oleh pencinta buku. Hingga hari ini, Nulis Buku sudah mampu merangkum sekitar 70.000 penulis di seluruh Indonesia. Ya, pemirsa, saat ini kita sudah bersama dengan Mas Brilian Yotenega, a.k.a. Mas Ega. Iya. Oi, apa kabar Mas Ega? Kabar baik, Mas. Luar biasa. Jadi Anda ini adalah salah satu pendiri dari nulisbuku.com ya? Nulisbuku.com, Nah, betul. seperti apa semangat awalnya waktu didirikan nulisbuku.com ini? Oke, dari beberapa survei gitu kan, bahwa ada yang bilang kalau Indonesia ini minat baca dan menulisnya, jadi budaya literasi itu rendah. Dan sejak 2005 itu kebetulan saya suka membaca buku, terus mengerti dunia printing yang seperti ini gitu kan. Waktu itu saya masih di Surabaya, dengan kegalauan seperti itu saya bilang, saya berpikir kalau apa yang bisa saya berikan ya, kontribusi seperti apa untuk bangsa ini, at least langkah kecil. Waktu itu masih di Surabaya gitu kan. Masih sekolah waktu itu? Udah bekerja, Mas. Udah bekerja. Makanya di dunia printing, mencetak buku sih nggak terlalu banyak. Cuman saya tahu teknologinya, dan setelah itu, waktu itu saya mulai tanya-tanya ke beberapa teman penulis di Surabaya, bilang harusnya bisa ini seperti ini, seperti yang sekarang saya lakukan. Cuman waktu itu di Surabaya internet belum kenceng ya, tahun 2005 belum cepat, terus mahal, nggak semua orang ngerti email gitu kan waktu itu. Sedangkan teknologi ini harus ada internet dan semua orang harus paham memakai internet. Jadi ada satu waktu ketika saya pindah ke Jakarta, merantau gitu, mimpi itu masih saya pegang dan mau tahu caranya gimana ya supaya tetap bisa jalan. Awalnya seperti itu sih. Lalu kemudian seperti apa proses berdirinya nulisbuku.com ini bersama dengan kawan-kawan waktu itu kan? Ya? Seperti apa waktu itu, Mas? Jadi ketika itu tahun 2008, ketika tahun 2008 itu secepat itu masyarakat udah tahu internet, udah banyak yang pakai Facebook, Twitter udah mulai kedengeran gitu kan. Dan nah, saya bertemu dengan, jadi kayak semesta mendukung nih, ketemu dengan teman-teman baru yang sekarang jadi partner saya, ketemu dengan Oka, ketemu dengan Oli, yang kebetulan mereka, Oli kebetulan penulis, cukup banyak buku yang ditulis. Kita ketemu, terus saya cerita tentang ide ini dan dia menyambut dengan baik, karena dia juga punya kesulitan yang sama. Jadi ide ini akan memberikan solusi bagi banyak penulis yang kesulitan menerbitkan buku. Karena dia penulis, dia udah menulis puluhan buku aja sama penerbit masih ditolak gitu kan. Oh ya ampun. Nah, dengan adanya platform ini nggak ada tuh naskah yang ditolak. Saya pikir ditolak itu macam-macam alasannya. Biasanya terlalu niche gitu kan, takut nggak laku gitu kan. Bagus sih, tapi takut nggak laku. Ada banyak alasannya. Ada banyak alasan, atau memang nggak karu-karuan naskahnya misalnya, nggak layak terbit misalnya. Tapi dengan adanya platform yang akan kita bikin waktu itu, ini adalah solusi. Jadi ketika saya tanya ke Oli, dia penulis, dia bilang ini solusi. Dan kami semakin yakin. Akhirnya kami berempat waktu itu yang kita bikin tahun 2009 kita bertemu, tahun 2010 kita launching.
Waktu itu di mana? 8 Oktober 2010 di Jakarta. Okay. Jadi waktu itu kita kerjasama dengan penerbit besar, kita ditantang, emang kamu bisa platformnya bikin satu buku gitu, satu buku seperti ini gitu. Bisa Pak, ini hasilnya. Mereka kaget, hah? Ini mah buku beneran, emang bisa cetak satu buku? Iya, kita bisa cetak satu buku. Karena kan waktu itu belum pernah ada yang bisa nyetak satu buku. Adanya kalau nyetak buku itu mesti 3.000, ya kan? Yeah. Dengan aja satu buku, sistemnya namanya print on demand. Jadi kita mencetak berdasarkan pesanan. Kita tantang yaudah deh, launching tanggal 8 Oktober 2010 waktu itu. Wow. Dan sukses. Kita memecahkan rekor. Apa tuh? Jadi pada hari itu kita ditantang bisa nggak mengumpulkan 99 penulis dalam 9 hari. Hanya melalui sosial media. Lantas media gimana? Sosial. Yang didapat berapa? Itu tegang banget. Jadi ketika kita menerima tawaran itu mikir-mikir, kita nggak pernah melakukan ini gitu kan. Mereka nggak ngasih uang untuk acara ini, tapi panggung semuanya udah ada. Tapi untuk biaya promosi nggak ada. Kamu pakai media sosial gitu kan. Nge-tweet terus hampir 24 jam. Detik terakhir nih. Iya. Itu kira kurang 10. Hari ke-8 berarti? Hari ke-9 nih. 9, udah hari ke-9. Jam 11 malam kan, jam 12 malam kan terakhir. Yeah. Hari kurang 11-an lah, kurang belasan gitu. Waduh, kurang nih gitu. Semua pada nanyain, berapa gitu kan. Karena semua pada tegang gitu kan. Yeah. Acaranya namanya 99 Writers gitu. 99 penulis. Di terakhir itu kami hampir sampai nangis gitu kan. Terkumpul 110 buku dari 110 penulis. Dari 110 penulis. Tapi kan kita mintanya 99 biar tetap konsisten gitu kan. Jadi 2 hari berikutnya kita launching di Indonesia Book Fair 8 Oktober 2010. Makanya itu hari lahir kita gitu kan. Itu launching pertama kali, dan dari situ sampai hari ini kita bisa melakukan melakukan startup ini tanpa biaya marketing yang besar, karena diliput banyak media seperti Anda gitu. Dan ya kita bikin sensasi yang positif sih. Udah berapa membernya? Iya, dan yang sangat menyenangkan adalah sampai hari ini sudah 70.000 orang member yang bisa yang terdaftar di nulisbuku.com. Dari seluruh Indonesia? Tentunya. Penulisnya terbanyak apa? Anak muda atau anak muda? Jadi member paling banyak kita umur milenial lah ya, 18 sampai 24 tahun ya. Paling banyak ya. Artinya di Indonesia juga sudah makin ini ya, marak ya antusiasme. Iya betul. Anak muda terhadap penulis ya. Betul, itu yang cukup menggembirakan sih. Wow, menarik ya. Baik, nah sekarang kalau misalnya sudah diterbitkan, lalu seperti apa royalti untuk para penulis? Di Nulis Buku ini kan sebuah platform ya, sama seperti YouTube misalnya. Kalau YouTube kan video, kalau kami naskah, sesederhana itu. Jadi semua orang yang sudah menyelesaikan bukunya dari A sampai Z sampai tamat, itu bisa mengupload bukunya dengan gratis. Lalu yang paling menarik adalah harga jualnya ditentukan sendiri oleh penulis. Itu yang membuat artinya gini, misalnya ada naskah 200 halaman, ya kan? Itu kami punya mesin hitung, kalkulator. Begitu ngisi 200 halaman, langsung ada harga produksinya. Harga produksi 200 halaman adalah 45.000 misalnya. Nah, kolom berikutnya harus diisi mau dijual berapa. Ya kan? Kan cetak satuan. Kalau mau nyetak satu, produksinya 45.000. Tapi kalau mau untung, jual dong 55.000. Ya kan? Sehingga marginnya 10.000 kan, dari 45 ke 55 10.000. Nah, dari 10.000 ini 60% untuk penulis. Otomatis kebagi. Begitu dia ngisi 55.000, 60% dari 10.000, 6.000 untuk penulis, 4.000 buat kami. Artinya setiap buku yang terbeli mendapatkan porsi keuntungan 60-40. Tapi sebetulnya nulisbuku.com ini juga ada kegiatan off air-nya nggak sih, seperti bikin komunitas penulis atau seperti apa? Betul. Jadi kami sejak 2011 punya acara namanya Nulis Buku Club. Pertama di Jakarta itu bulan Januari tahun 2011. Setiap bulan
kita bikin. Acaranya macam-macam. Intinya adalah kita mengundang beberapa penulis yang sudah senior, yang beberapa buku dia udah tulis. Kita undang mereka, terus teman-teman datang ke Nulis Buku Club gratis, menginspirasi gimana cara menulis yang benar, gimana cara membuat cerita, ide cerita, membuat karakter, macam-macam. Nah, ternyata sambutannya sangat luar biasa, sehingga sejak tahun 2012 itu kami digandeng Kementerian Ekonomi Kreatif waktu itu. Oh, itu Ibu Mariel Pangestu Iya, itu ya? Pangestu. Okay. 3 tahun berturut-turut kita diajak keliling ke seluruh Indonesia, ke 12 kota seluruh Indonesia, tiap tahun 12, itu untuk memberikan pelatihan ini, memberikan workshop menulis sekaligus memperkenalkan nulisbuku.com ke seluruh Indonesia. Jadi dengan acara 3 tahun itu, kita punya banyak chapter yang secara mandiri membuat acara seperti Nulis Buku Club ini. Baiklah, keren banget ya pemirsa, masih bersama Mas Ega, pembicaraan semakin hangat, tapi kita break dulu sejenak, tetaplah di People and Inspiration.